piston Kawasaki Ninja ada kode A, B, C, D, dan B75. Tapi sayangnya, di lapangan banyak yang salah kaprah tentang kode A, B, C, D ini. Dan kode A, B, C, D ini untuk apa sih Bang? Oke, sekarang Mister akan ungkap fakta yang sebenarnya tentang si piston A, B, C, D di Kawasaki Ninja. Bukan sekadar kode, bukan sekadar penanda, ini ada bertujuan yang sangat penting. Dan banyak sekali yang salah kaprah yang akan Mister luruskan di video ini. Oke? Pokoknya mantap, ikutin terus pemaparan Bang Pedro sampai tamat. Karena ini sangat penting sekali ya kan ya. Mantap, gaspol. Sebelum saya bahas lebih lanjut di lapangan, ada dua fakta ya yang banyak beredar. Pertama, katanya Bang, kode ABCD itu adalah kode produksi. Jadi kalau misalnya kode produksinya ada cacat, misalnya kode A cacat, tentu nanti yang diinspeksi kode A itu yang pertama. Dan ini saya luruskan. Yang kedua, apapun blok kodenya, pastikan pistonnya dimulai dari kode A dulu. Nah, akan saya jelaskan ya ini juga ya, karena penting. Jadi harus tamat ya, jangan sampai setengah-setengah simak videonya jadi salah paham. Oke, saya jelaskan ya kan ya. Oke, di sini saya contoh dulu ya. Ada saya punya blok ya PDK kode X6 ya kan ya, kode B ya. Kode B ya. Saya buka dulu ya. Ini bekas sih tapi masih bagus ya. Barang simpanan saya. Nah, di blok juga ada tulisan B ya. Di ujung ini ya. Yang maintainnya ini B ya. B. Nah, ini perhatikan kodenya B. Berlaku juga buat yang blok standar KMI yang silver, sama aja. Maupun yang PDK maupun KMI Gold atau KMI Silver sama aja ya, ada kode ya. Pada bagian ini saya jelaskan ya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Kode B ya. Ini dudukannya dekat ini ya. Seperti ini ya. Bentar, maaf. Nah, bagian di belakang ini ya. Kode B ya. Nah, kode itu pertama bertujuan untuk menyandingkan antara si kode blok dengan kode piston ya. Dalam keadaan baru ya. Misalnya motor saya ini dulu ya pertama beli itu kodenya kode C, dari dealer kode C. Dan saya penasaran waktu itu pas sampai di rumah, belum saya sempat jalan, saya bongkar headnya, saya lihat pistonnya memang betul kode C ya. Jadi si piston itu aturan dari Kawasaki ya, nanti semua saya jelaskan ya. Kode B tentu pistonnya juga harus kode B. Nah, kode B. Di sini saya punya kode B, ada kode A, ada kode B75. Kalau C sama D saya nggak punya. Kemarin punya pelanggan kemarin habis diganti. Saya lupa minta bekasnya kan. Nggak apa-apa lah, CD dianggap ada aja ya. Nah, piston Ninja itu ada yang buatan Thailand dan buatan Jepang. Saya jelaskan dulu satu-satu ya supaya paham. Biarkan latar belakang kucing berantem. Iya, ayo pukul boy. Si boy, iya pertandingan dimulai. Oke, kucing lagi. Nah, perhatikan. Made in Japan, made in Thailand. Mungkin sekilas berpikir, wah made in Japan bagus nih. Tunggu dulu, saya jelaskan juga. Nah, piston Ninja harus saya jelaskan satu-satu ya supaya paham. Piston Ninja itu dibuat oleh perusahaan piston ART ya, ART. ART itu perusahaan piston terbesar dunia, salah satu perusahaan piston terbesar dunia. Bukan cuma pabrikan Kawasaki kan ya. Suzuki juga ada yang dibuat di pabrikan piston ART ya. Dan yang buatan Jepang itu hanya untuk khusus yang piston B75. Nanti saya lihatkan penampakan pistonnya ya kan ya. B75 dengan kode belakangnya itu 75, made in Japan. Sementara kode A, B, C, D ya, itu buatan Thailand. Ingat ya, A, B, C, D. Ini saya yang kode A yang ini ya. Kode A yang ini, dusnya ini ya. Yang B yang ini ya. Dusnya ini sama ya kodenya ya. Cuman ada yang tulisan ininya putih merah dengan putih hitam ya, made in Thailand. Jadi, sekali lagi saya jelaskan yang pertama. Piston Ninja dibuat oleh pabrikan ART ya. Terus yang kode B75 itu made in Japan ya. Made in Japan. Sementara kode ABCD itu made in Thailand. Bagus Bang, made in Japan atau Thailand sama? Nah, karena dibuat di pabrikan ART. Kalau nggak percaya, ini dibuat oleh pabrikan ART, perhatikan pada bagian belakang piston. Ini sebagai contoh di kode A, B, C, D juga sama. Nah, nanti saya jelaskan gunanya A, B, C dulu ya. Satu-satu dulu supaya paham. Nah,
ada tulisan ART ya. ART ini bukan asisten rumah tangga ya, ART ini kode A. Ini kode B ya. ARP juga sama ya kan ya. ARP ini ARP-nya kodenya begini, ABCD ya. Tapi yang B75 beda lagi. Bentar, saya ambil yang B75 walaupun bekas nggak apa-apa ya. Nah, ini B75. Kemarin teman habis macet, tapi saya udah akali. Ini dia nggak tahu settingan karburatornya atau oli sampingnya, saya nggak tahu, minta perbaiki ke saya. Ini piston bekasnya. Nah, tulisannya ini ya, mana bentar. Beda. ARP-nya begini, ART ya. Ini B75. Nah, kodenya kalau yang A ya, ini cat begini ya, A. Ini B begini. B75 juga sama tulisannya, B75. Cuman ini saya kena ini injektor cleaner jadi habis. Tetap ada kode B begini tapi ada tulisan B75 kan. Nah, sebagai contoh ya, selain kode B ada tambahan tulisannya seperti ini ya, 75. Cuman ini saya kehapus ya, kena injektor cleaner jadi hilang tulisan 75. Kodenya B ya, B. Terus ada tambahan tulisan 75 seperti ini ya. Nah, kalau ini kan A. Ini kalau kena injektor cleaner kehapus karena ini cat ya. Ini B ya. Sayang ini kehapus ya. Oke, ada tulisan 75 ya sebagai tambahan seperti ini ya, 75 tuh. Nah, bedanya ART Thailand dengan ART Jepang. ART Jepang begini ya. ART Thailand begini tadi ya. Nah, begini ya, tuh. ART Jepang ya gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan kalau ART Jepang dengan Thailand itu sama ya. Sama satu perusahaan. Nah, ibaratnya begini. Karburator Keihin buatan Thailand dengan Keihin buatan Jepang. Walaupun beda pabrik pembuat negara, tapi dengan standar kualitas dari si Keihin itu sendiri, misalnya contoh termasuk ART ya. ART Jepang dengan ART Thailand sama bagusnya karena memang satu perusahaan, cuma dibuatnya di Jepang. Wong Apple aja dibuat di Cina kok nggak banyak protes, ibaratnya begitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini bicara blok standar. Bicara blok standar ya, yang silver atau KMI atau yang PDK. Bahkan merek aftermarket juga. Contoh saya punya ini blok merek KTC Gold. Nah, ini saya punya blok KTC Gold. Meskipun di ujungnya di sini nggak ada tulisan kode ABCD, tapi di dusnya, ini dusnya ya. Dusnya tuh tulisannya KR 150RR 59 mili keramik cylinder only. Bor C ya, udah jelas ya. Bor CJC alias ini yang kode C ya kan ya. Jadi pistonnya kode C ya ini ya. Oke, lanjut ya, jelaskan berikutnya. Nah, jadi aturan dari pihak pabrikan Kawasaki, piston itu harus sesuai. Kalau blok kode B, pistonnya kode B. Kalau bloknya kode C, pistonnya kode C, seperti itu. Nah, tapi di lapangan ada dua yang dijelaskan tadi ya. Ada yang bilang kode ABCD itu hanya kode produksi, Bang. Itu. Ini yang salah besar, akan saya luruskan. Terus ada juga yang bilang apapun kode bloknya, baik ABCD tetap pistonnya dimulai dari kode A. Nah, ini akan saya jelaskan juga karena yang kedua ini penting juga ya. Saya juga sering melakukannya kan. Nah, ikutin makanya penjelasannya. Nah, jadi yang penjelasan pertama di lapangan yang salah besar yang perlu saya luruskan. Banyak yang bilang, Bang, kalau piston Ninja itu kode ABCD itu hanya kode produksi, Bang. Misalnya yang kode produksi B cacat, tentu yang diinspeksi itu yang kode B, itu salah besar. Itu entah siapa yang memulai kebodohan itu. Maaf ya saya sedikit agak kasar. Entah siapa yang memulai kebodohan itu dan diamini oleh yang lain seolah itu suatu kebenaran, padahal itu suatu salah besar. Herannya karena saking banyak beredar di masyarakat kalau kode B itu hanya pengkodean kode produksi, sehingga bagi yang awam diiyakan seolah itu benar, padahal salah besar ya kan ya. Jadi sekali lagi kode ABCD itu kode piston. Kenapa ukuran piston beda-beda? Karena begini ya kan ya. Piston Ninja itu ya yang standar ataupun PDK itu dindingnya electropotion cylinder ya. Electropotion cylinder. Jadi secara awamnya begini. Kawat ditegangi aliran listrik sehingga meleleh merci ke pinggir-pinggir ini ya, sehingga menghasilkan lapisan logam yang kuat, yang sangat kuat dengan pori-pori yang bisa menyimpan oli samping
Jadi oli samping lebih irit, terus udah begitu anti macet, kasarnya seperti itu ya kan ya. Nah, makanya ada kode piston ABCD itu karena setiap lapisan elektroposion silinder itu beda-beda ketebalannya. Ada yang tebal banget, ada yang sedang. Nah, blok Ninja ini nggak bisa di oversize ya. Makanya tujuannya begini ya. Karena ini nggak bisa di oversize si blok Ninja ini ya. Nggak bisa di oversize. Jadi yang ausnya itu sedikit-sedikit ya. Misalnya ini dari tebal. Aus otomatis ganti piston misal. Saya ini blok B. Misal ya ini blok B. Baru. Tentu pistonnya juga kode B. Nah, misalnya kalau udah aus lama-lama, ketahuan kan kalau motor 2 tak aus itu ngelotrok lah kasarnya ya. Suaranya itu asalnya dari senyap jadi ker gitu di gas itu atau ngelotrok tok gitu. Nah, itu tandanya udah harus ganti piston. Karena nggak bisa di oversize tentu ganti piston. Kalau mungkin motor biasa itu di oversize ganti piston dan oversize. Kalau ini enggak, bloknya tetap nggak usah diapa-apain, cuma ganti piston asalnya dari B ke C. Atau selanjutnya aus lagi ya ke D. Nah, kalau B75, nah jadi begini ya, saya jelaskan dulu. Kode A itu lebih kecil daripada kode B. Jadi A, B, C, D. Makin ke sana, makin ke A, ke B, ke C, ke D, si pistonnya itu makin besar. Bukan dalam artian besarnya itu signifikan ya, hitungan mili, enggak. Tapi hitungan mikron ya, A, B, C, D. Nah, di sela-sela itu ada B75. Jadi kalau saya pribadi mengurutkannya itu begini. A, B, B75, C, D. Ya, misalnya saya dari B ya, aus. Nah, biasa saya bisa juga ke C langsung. Tapi saya biasa suka B75 kalau saya pribadi ya. A, B, B75, C, D. Itu ya. Jadi ganti pistonnya itu sesuai interval ya. Misalnya kalau kode A, pistonnya, bloknya kode A, aus, ganti ke B, langsung aus lagi, ganti ke B75, aus lagi, ganti ke C, D, ya. Berurutan begitu ya kan ya? Nah, gitu ya. Jadi kalau yang bilang kode produksi di piston Ninja itu salah besar. Salah besar. Itu harus diluruskan. Nah, kedua, ada yang bilang apapun kode bloknya, dimulai dengan piston kode A. Misalnya ini, saya punya blok baru nih, B. Ya. Pistonnya A. Gimana dong bang? Ini menyalahin aturan dong. Dari Kawasaki kan dari B tentu harus B ya. Terbukti saya dulu waktu itu beli ya dari dealer kodenya C loh. Pas dari itu dan dibuka pistonnya memang kode C. Benar kode C ya. Jadi pabrik aturannya memang harus sesuai. Tapi di lapangan kenyataannya nah kode A itu paling kecil pistonnya ya. Kode A paling kecil pistonnya ya. Kalau ini bloknya kode A berarti lapisan elektroposionnya itu paling tebal. Makanya kalau blok kode A, baik yang PDK atau KMI Gold atau PDK Gold atau Silver yang standar KMI, kalau kode A mahal. Kenapa? Karena lapisan elektroposionnya silinder, otomatis dikasih piston kode A yang kecil. Nah, tapi di lapangan ya, termasuk saya pribadi pengguna ini ya kan ya. Maksudnya pengguna ini gimana? Saya biasanya kalau blok kode B, meskipun aturannya ini harus kode B ya, harus kode B lagi, tapi saya nggak pernah langsung ke kode B, kode A dulu, ingat ya. Jadi kode A lebih kecil ya, harusnya kan kode B tapi pakai kode A. Yang penting jangan pakai kode C atau kode D. Kalau pakai kode C, kalau kode D itu justru rawan macet. Nah, biasanya untuk keperluan balap, saya untuk kebut-kebutan bahkan yang mau in rain-nya nggak lama, kalau bloknya kode B, saya pakai kode A. Bahkan kalau bloknya kode C, karena blok itu kode A, B, C, D. Enggak, A, B, C ya. Blok itu kebanyakan itu A, B, C. Biasanya kalau kode C sekalipun, saya biasanya suka pakai kode piston A. B juga suka pakai kode A yang pertama. Dengan alasan kenapa? Supaya nggak cepet macet. Nah, pada 2 tak yang ditakutkan itu kan rawan macet. Tapi untuk Ninja sih biasanya aman selama prosedur indrayan dan oli samping dan settingan karburator pas, itu nggak ada macet ya. Yang penting kita settingannya pas. Biasanya kode piston B, kode blok B, saya dimulai dari A dulu. Ya. Blok B, piston A. Dulu saya misalnya temen dia punya blok C ya, beli baru, dia kode C, murah katanya bang. Pistonnya saya mulai dari kode A dulu. Dan itu nggak masalah kan. Yang penting jangan di atas kode. Kalau di bawah nggak masalah. Ingat sekali lagi. Yang penting jangan di atas kode. Contoh misalnya ini kode blok B ya.
pakai piston kode A, nggak masalah. Yang penting jangan kode C atau kode D, ya itu ya yang benar. Yang penting jangan di atasnya. Misalnya kode C, pakai kode A bisa, pakai kode B bisa. Yang penting jangan pakai kode D. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bilang apapun kode bloknya, pistonnya dimulai dari huruf A, dan itu sebetulnya nggak masalah. Termasuk saya pribadi suka seperti itu ya. Apalagi untuk keperluan balap itu supaya nggak cepet macet, nggak cepet. Memang sih agak longgar sedikit ya, jujur ya. Saya biasanya tapi nggak terlalu signifikan kalau namanya baru ya. Blok kode B, pakai piston kode A, yang penting baru, ring baru, piston baru, blok baru. Nggak terlalu berisik banget. 2 tak berisik wajar ya, tapi nggak terlalu berisik banget. Secara aturan, piston kode A kan agak kecil secara aturan, tapi nggak masalah kan. Kalau sama-sama semua baru, yang penting blok baru ya. Blok baru, saya pakai kode A. Justru kalau blok baru, pakai kode yang lebih kecil, misalnya A dulu, itu anti macet, malah enak digeber, indrayanya bentar. Bahkan saya yang KTC Gold itu kan kodenya C, tapi saya pakai piston kode B. Dulu itu pertama beli itu 4-5 tahun yang lalu, itu kan kode C, tadi dijelaskan kan bor C, tapi saya pakai pistonnya kode B karena waktu itu cari A ke toko lagi kosong, ya udah nggak apa-apa yang B aja. Jadi ini ya, kode C pakai piston kode B, yang penting jangan pakai kode D. Itu anti macet, sampai sekarang nggak pernah macet. Karena jujur ya, bukannya ini settingan itu paling penting. Saya selama nyeting motor nggak pernah macet sih gitu, nggak pernah macet, kecuali yang saya settingin oli sampingnya kurang atau gimana, itu bukan tanggung jawab saya ya. Dari settingan saya karburator itu nggak pernah macet selama ini, termasuk salah satu penggunaan piston ya. Jadi sekali lagi di lapangan yang bilang kode piston ABCD itu adalah kode produksi, itu salah besar. Dan kalau ada yang bilang apapun bloknya dimulai dari piston kode A, nah itu bisa dibenarkan, nggak masalah sebetulnya, itu nggak masalah. Paling cuma berisik-berisik dikit. Yang penting nggak terlalu berisik banget sih, apalagi segala baru, blok baru, piston baru, ring baru, enak, nggak terlalu berisik, malah enak digeber. Untuk balap bahkan saya sering gitu, motor balap temen, kode bloknya B, saya pasti kode A. Bahkan kode bloknya C, saya selalu pakai kode A kan. Itu kan ya, jadi anti macet, lebih enak digeber gitu. Jadi indrayannya juga cuma bentar ya, kode A. Apapun bloknya dimulai dari huruf A. Sebetulnya itu bukan aturan Kawasaki, tapi bisa diterapkan, termasuk saya suka menerapkan hal itu ya kan. Yang penting jangan di atasnya. Jangan di atasnya, jangan sampai kode B pakai kode C atau D kalau blok baru ya kan ya. Itu ya kan ya. Mungkin takut terlalu panjang penjelasan dari saya, cuma itu aja kan tentang mitos di lapangan yang benar dan salah tentang kode piston ninja. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersama Kucing Racing, pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik, mantap, gaspol.